Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata Harian. Hari ini saya ingin berbagi kisah yang sangat mengharukan. Kisah tentang seorang anak yatim piatu bernama Malik. Malik kehilangan ayah dan ibunya saat masih kecil. Dia hidup sendirian di dunia tanpa siapapun. Tapi dia tidak menyerah. Dia berjuang. Dia belajar. Dan sekarang dia adalah seorang dokter yang mengabdi di desanya sendiri. Mari kita simak perjalanan hidupnya. Malik lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Garut, Jawa Barat. Desa itu bernama Desa Cikole. Udara di sana sejuk. Sawah membentang hijau. Gunung terlihat jelas dari kejauhan. Tapi di balik keindahan alamnya, kemiskinan merajalela. Banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Termasuk keluarga Malik. Ayah Malik bernama Umar. Beliau adalah buruh tani. Setiap hari dia bekerja di sawah orang lain dari pagi hingga sore. Penghasilannya sangat kecil. Ibu Malik bernama Siti. Beliau adalah ibu rumah tangga yang juga membantu suaminya dengan berjualan gorengan keliling kampung. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan satu kali sehari. Tapi mereka selalu bersyukur. Mereka tidak pernah mengeluh. Malik adalah anak satu-satunya. Orang tuanya sangat menyayanginya. Umar selalu berkata kepada Malik, "Nak, Bapak tidak punya harta. Tapi Bapak punya doa. Bapak akan selalu mendoakanmu agar menjadi orang sukses." Siti juga selalu berpesan, "Nak, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau asalkan kamu mau berusaha dan berdoa." Ketika Malik berusia 7 tahun, musibah datang. Ayahnya jatuh sakit. Sakitnya parah. Tubuh Umar panas tinggi selama berminggu-minggu. Tidak ada biaya untuk berobat ke dokter. Siti hanya bisa memberikan ramuan rempah-rempah seadanya. Tapi kondisi Umar terus memburuk. Suatu malam, Umar memanggil Malik ke samping tempat tidurnya. Tangannya yang kurus menggenggam tangan Malik. Dengan suara yang hampir padam, dia berbisik, "Malik, jaga ibu kamu. Jaga ibu baik-baik. Bapak minta maaf tidak bisa melihatmu besar. Tapi Bapak yakin kamu akan menjadi orang hebat. Bapak akan mendoakanmu dari surga." Umar meninggal dunia saat subuh tiba. Malik dan Siti menangis sejadi-jadinya. Mereka berdua hidup berdua saja. Siti menjadi janda. Dia harus membesarkan Malik sendirian. Siti bekerja lebih keras. Dia berjualan gorengan dari pagi hingga malam. Badannya kurus. Wajahnya keriput. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Setiap malam dia selalu berdoa untuk Malik. "Ya Allah, jadikan anakku orang yang berguna. Jangan biarkan dia miskin seperti aku." 2 tahun kemudian, musibah kembali datang. Siti jatuh sakit. Sakitnya sama seperti yang dialami Umar. Tubuhnya panas. Nafasnya sesak. Malik panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya saudara yang bisa dimintai tolong. Malik hanya bisa menangis di samping ibunya. Siti memanggil Malik. Dengan sisa tenaganya, dia berkata, "Nak, ibu tidak bisa lama lagi. Ibu titip pesan. Jangan pernah berhenti sekolah. Jangan pernah berhenti belajar. Ibu tahu kamu pintar. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Jangan khawatir tentang biaya. Allah akan membantumu." Siti meninggal dunia seminggu kemudian. Malik sekarang benar-benar sendirian. Tidak ada ayah. Tidak ada ibu. Tidak ada saudara. Dia hanya punya dirinya sendiri. Malik menangis di pusara ibunya. Dia berdoa, "Ya Allah, aku sekarang sendirian. Tidak ada yang merawatku. Tapi aku berjanji, aku akan berjuang. Aku akan sekolah setinggi-tingginya. Aku akan membanggakan ayah dan ibuku di surga." Malik pindah ke rumah tetangga. Tetangga itu bernama Umi Rohmah. Umi Rohmah adalah seorang janda tua yang baik hati. Dia merawat Malik meskipun dia sendiri juga miskin. Umi Rohmah berkata, "Nak, kamu tinggal di sini saja. Nenek akan mengurusmu. Kamu fokus sekolah. Kamu harus jadi orang sukses." Malik bersekolah di SD desa.
Setiap hari dia berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sekolah. Sepatunya bolong. Seragamnya sobek. Teman-temannya kadang mengejeknya. Malik anak yatim. Malik anak yatim. Malik tidak punya bapak. Malik tidak punya ibu. Malik menangis mendengar ejekan itu. Tapi dia tidak berhenti berjalan. Dia terus pergi ke sekolah. Gurunya, Bu Fatimah, melihat kegigihan Malik. Bu Fatimah sangat terharu. Dia memberikan bantuan berupa buku, pensil, dan seragam baru untuk Malik. Bu Fatimah juga sering memberikan uang saku diam-diam. Malik selalu berterima kasih. Dia tidak pernah lupa kebaikan Bu Fatimah. Setiap malam, setelah membantu Umi Rohmah membersihkan rumah, Malik belajar. Lampu minyak yang redup menjadi satu-satunya penerang. Malik membaca buku pelajaran dengan tekun. Dia tidak pernah mengeluh. Dia ingat pesan ibunya. Jangan pernah berhenti belajar. Nilai sekolah Malik selalu bagus. Dia ranking 1 di kelasnya. Bu Fatimah bangga. Bu Fatimah pernah bertanya, "Malik, kamu ingin jadi apa nanti?" Malik menjawab dengan suara lantang. "Saya ingin jadi dokter, Bu. Saya ingin menyembuhkan orang-orang miskin yang tidak punya biaya berobat. Seperti ayah dan ibu saya. Mereka meninggal karena tidak punya biaya berobat. Saya tidak ingin itu terjadi pada orang lain." Bu Fatimah menangis mendengar jawaban Malik. Dia berkata, "Kamu pasti bisa, Malik. Nenek akan bantu kamu." Malik lulus SD dengan nilai terbaik. Dia melanjutkan ke SMP di kota kecamatan. Jaraknya lebih jauh. Malik harus berjalan kaki sejauh 7 km setiap hari. Dia bangun jam 3 subuh. Dia membantu Umi Rohmah menyiapkan dagangan. Setelah itu dia berangkat ke sekolah pukul 5 pagi. Sampai di sekolah pukul 7. Dia tidak pernah terlambat. Di SMP, Malik tetap berprestasi. Nilainya selalu bagus. Guru-gurunya juga membantunya. Mereka memberikan beasiswa kecil. Malik juga mulai bekerja sambilan. Dia membantu pedagang di pasar setelah pulang sekolah. Gajinya kecil, tapi cukup untuk membeli buku dan membayar kebutuhan sehari-hari. Umi Rohmah bangga melihat Malik. Setiap malam dia selalu mendoakan, "Ya Allah, lindungi anak ini. Dia anak yatim. Dia tidak punya siapa-siapa. Hanya Engkau tempatnya bergantung." Malik lulus SMP dengan nilai terbaik. Dia diterima di SMA unggulan di kota Garut. Tapi ada masalah. Biaya sekolahnya mahal. Malik tidak punya uang. Dia hampir putus asa. Tapi dia ingat pesan ibunya. Jangan pernah berhenti berusaha. Malik pergi ke kantor kecamatan. Dia mencari informasi tentang beasiswa. Dia juga pergi ke kantor dinas pendidikan. Dia bertanya ke sana kemari. Tidak malu. Tidak gengsi. Akhirnya dia mendapat informasi tentang beasiswa dari sebuah yayasan sosial. Yayasan itu bernama Yayasan Peduli Anak Bangsa. Mereka memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak berprestasi yang kurang mampu. Malik mendaftar. Dia mengumpulkan semua berkas yang diperlukan. Dia juga menulis surat lamaran yang sangat mengharukan. Dalam surat itu dia menulis, "Nama saya Malik. Saya anak yatim piatu. Ayah dan ibu saya meninggal karena sakit dan tidak punya biaya berobat. Saya ingin menjadi dokter. Saya ingin mengobati orang-orang miskin gratis. Saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk mewujudkan mimpi saya." Pengurus yayasan terharu membaca surat Malik. Mereka memanggil Malik untuk wawancara. Dalam wawancara itu, Malik bercerita tentang perjuangannya. Pengurus yayasan menangis. Mereka langsung menyetujui beasiswa untuk Malik. Malik juga mendapat uang saku setiap bulan. Dia sangat bahagia. Dia menangis. Dia berdoa kepada Allah. "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkanku." Malik menjalani SMA dengan tekun. Nilainya selalu bagus. Dia juga aktif di organisasi. Dia menjadi ketua rohis di sekolahnya. Dia mengajarkan teman-temannya tentang agama dan kebaikan. Dia juga sering menjadi pembicara di acara-acara motivasi untuk adik-adik kelasnya. Setelah lulus SMA,
Malik diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dia sangat bahagia. Tapi tantangan baru datang. Biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Beasiswa dari yayasan hanya cukup untuk beberapa semester. Malik harus mencari tambahan. Malik mulai bekerja paruh waktu. Dia menjadi asisten dosen. Dia juga menjadi guru privat untuk anak-anak kaya. Dia juga menjadi penjaga toko di malam hari. Malik tidur hanya 4 jam setiap malam. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia terus berjuang. Sahabat-sahabatnya di kampus kadang khawatir. Malik, kamu istirahatlah. Nanti kamu sakit. Malik menjawab, saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya orang tua. Saya hanya punya diri saya sendiri. Jika saya berhenti, mimpi saya akan hancur. Saya tidak mau itu terjadi. 6 tahun Malik menjalani masa kuliah kedokteran dengan penuh perjuangan. Dia hampir putus asa beberapa kali. Pernah suatu hari dia tidak punya uang untuk membeli nasi. Dia puasa 2 hari. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berdoa. Dia terus berusaha. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Malik lulus sebagai dokter. Wisuda diadakan di gedung besar. Malik berdiri di atas panggung dengan jas toga. Air matanya jatuh. Dia teringat ayahnya yang meninggal tanpa biaya berobat. Dia teringat ibunya yang meninggal karena sakit. Dia teringat Umi Rohmah yang merawatnya. Dia teringat Bu Fatimah yang membantunya. Dia teringat semua orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Malik kemudian mengambil sumpah dokter. Sumpah itu dia ucapkan dengan penuh haru. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar. Tapi hatinya kuat. Dia berjanji akan menjadi dokter yang amanah dan mengabdi kepada masyarakat miskin. Setelah lulus, Malik mendapat tawaran bekerja di rumah sakit besar di Jakarta. Gajinya besar. Fasilitasnya mewah. Tapi Malik menolak. Dia memilih kembali ke desanya. Dia ingin mengabdi kepada orang-orang miskin di kampung halamannya. Malik berkata, saya tidak butuh uang besar. Saya butuh melihat orang miskin tersenyum karena saya menyembuhkan mereka. Malik membuka praktek dokter di desanya. Kliniknya sederhana. Hanya rumah kecil yang dia renovasi. Setiap hari dia melayani puluhan pasien. Dia tidak pernah memungut biaya. Gratis. Obat-obatan dia beli dari uang sakunya sendiri. Orang-orang desa sangat berterima kasih. Mereka mendoakan Malik setiap hari. Umi Rohmah sudah sangat tua. Malik merawatnya seperti ibunya sendiri. Setiap hari Malik menyuapi Umi Rohmah. Dia memandikannya. Dia membacakan doa untuknya. Malik berkata, Umi, tanpa Umi, Malik tidak akan menjadi dokter. Umi adalah orang tua kedua bagi Malik. Umi Rohmah menangis. Dia berkata, Nak, Umi bangga padamu. Kamu anak yatim piatu. Tapi kamu tidak menjadi pencuri. Kamu tidak menjadi gelandangan. Kamu menjadi dokter. Kamu hebat, Nak. Bu Fatimah juga sering datang ke klinik. Dia sudah tua. Malik selalu melayani Bu Fatimah dengan penuh hormat. Bu Fatimah berkata, Malik, dulu nenek hanya membantumu sedikit. Sekarang kamu menjadi dokter. Nenek bangga. Malik menjawab, Bu, tanpa Bu Fatimah, Malik tidak akan punya pensil dan buku untuk belajar. Bu Fatimah adalah pahlawan bagi Malik. Beberapa tahun kemudian, Malik mendirikan yayasan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin. Yayasan itu bernama Yayasan Sehat untuk Semua. Malik menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli obat-obatan dan membayar tenaga medis. Kliniknya sekarang lebih besar. Dia juga membangun posyandu di beberapa desa terpencil. Malik juga memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin di desanya. Dia ingin mengikuti jejak orang-orang yang pernah membantunya. Dia ingin membantu generasi muda untuk meraih mimpi. Malik berkata, jangan pernah menyerah. Saya dulu anak yatim piatu. Saya tidak punya apa-apa. Tapi dengan kerja keras, doa, dan pertolongan Allah, saya bisa menjadi dokter. Anda juga bisa. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda sudah setia mendengarkan kisah Malik sampai akhir.
Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, silakan tekan tombol like. Like Anda membuat saya semangat untuk terus membuat cerita-cerita inspiratif setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kisah Nyata Harian. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah baru yang akan saya bagikan setiap malam. Bagikan video ini kepada anak-anak yatim atau saudara yang sedang membutuhkan motivasi. Siapa tahu kisah Malik bisa membangkitkan semangat mereka untuk terus berjuang. Sekali lagi, subscribe Kisah Nyata Harian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.